Banyak versi dari mana Raja Kalacakra ini berasal. Di dalam cerita agama Hindu atau Buddha, Raja Kalacakra sudah lama dikenal dengan nama Kalacakra Vajra. Tetapi bentuk gambar Kalacakra itu berbeda-beda, karena tergantung pada adaptasi, pemahaman dan pendalaman masing-masing orang. Di dalam cerita pewayangan, ilmu Kalacakra digunakan untuk ruwatan sengkala. Dalam pengkultusan kepada para wali juga ada yang mengatakan bahwa Raja Kalacakra itu adalah ilmunya Sunan Kudus atau Sunan Bonang yang digunakan untuk memusnahkan keilmuan Jakatingkir. Legenda Kalacakra di pewayangan bermula dari penulisan mantram sakti di dada Batara Kala oleh Batara Guru, yang menyamar sebagai Dalang Kandabuwana. Dan dibuatnya Raja Kalacakra dimaksudkan agar siapapun yang bisa membacanya, dan siapa saja yang bisa mengucapkan mantram tersebut, tidak akan menjadi korban dan tidak akan diganggu oleh Batara Kala sebagai pembawa sengkala. Kegunaan ilmu atau Raja Kalacakra adalah sebuah kekuatan gaib yang merubah suatu keburukan menjadi kebaikan. Adalah sebuah doa kepada Yang Maha Kuasa supaya merubah suatu kondisi yang buruk menjadi kondisi yang baik. Pada perkembangan selanjutnya ilmu atau Raja Kalacakra diwujudkan menjadi mantra untuk menangkal berbagai kekuatan magis jahat yang dapat mengganggu keselamatan lahir dan batin. Selain digunakan untuk melindungi diri dari gangguan dan serangan gaib, juga memberikan perisai pagaran gaib kepada para penggunanya agar terhindar dari segala keburukan atau ketidaknyamanan dalam kehidupan. Oleh karena itu Raja Kalacakra sering digunakan dalam ruwatan-ruwatan tradisi Jawa, dengan membacakan mantra-mantranya. Bunyi mantranya dilakukan dengan pembalikan dalam membacanya, karena bunyi maknanya dimaksudkan sebagai upaya membalik keadaan, membalik kondisi yang buruk menjadi baik, dan sifatnya menundukkan, bukan menyerang balik. 1. Yamaraja, Jaramaya, siapa yang menyerang berbalik menjadi berbelas kasihan. 2. Yamarani, Niramaya, siapa yang datang dengan niat buruk akan berbalik dan menjauhi. 3. Yasilapa, Palasia, siapa yang membuat kelaparan berbalik memberi makan. 4. Yamiroda, Daromia, siapa yang memaksa berbalik memberi kebebasan dan keleluasaan. 5. Yamidosa, Sadomia, siapa yang berbuat dosa berbalik berbuat kebajikan. 6. Yadayuda, Dayudaya, siapa yang memerangi berbalik membawa damai. 7. Yasiyaca, Cayasiya, siapa yang menyengsarakan berbalik membawa kesejahteraan. 8. Yasihama, Mahasya, siapa yang berbuat merusak berbalik sayang dan memelihara. Ilmu Kalacakra yang berlatar belakang keilmuan bangsa India, berlatar belakang agama Hindu atau Buddha, selain sebagai upaya membebaskan manusia dari karma jelek, ilmu Kalacakra adalah salah satu jenis ilmu kebatinan, sejenis ilmu sukma sejati, yang banyak dianut oleh kalangan resi, yang tidak digunakan untuk menyerang, tetapi bersifat menundukkan yang dilakukan berdasarkan cinta kasih, menjadikan dirinya sendiri sebagai tumbal, yang menerima perbuatan jahat orang lain tetapi tidak membalasnya dengan perbuatan yang juga jahat, tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, tidak membalas pukulan dengan pukulan. Ilmu ini adalah ilmu kesaktian tingkat tinggi. Kalau tidak, maka seseorang akan hancur lebur tubuhnya ketika menerima dirinya diserang dengan aji kesaktian. Jenis ilmu ini juga salah satunya yang dulu dianut oleh Puntadewa, pemimpin para Pandawa. Kebanyakan ilmu Kalacakra yang beredar di dalam negeri adalah bersifat ilmu gaib dan ilmu hodam, yang untuk menguasainya dilakukan dengan mewirid amalannya, atau dengan transfer energi atau hodam, tapi tidak dilandasi dengan filosofi yang orangnya harus penuh dengan cinta kasih untuk tidak membalas perbuatan jahat seseorang, karena lebih diunggul-unggulkan keampuhannya sebagai ilmu kesaktian, sebagai ilmu pertahanan sekaligus untuk menyerang. Kebatinan keilmuannya tidak sejalan lagi dengan filosofi dasar ilmu Kalacakra,
Sehingga dalam prakteknya selain dijadikan benteng gaib, ilmu ini juga digunakan sebagai kesaktian gaib untuk menyerang, atau dengan sengaja digunakan untuk melunturkan keilmuan seseorang. Beberapa kegunaan ilmu atau Raja Kalacakra dalam dunia keilmuan gaib dalam negeri yang dikatakan orang pada zaman sekarang adalah untuk menangkal segala serangan ilmu gaib, menaklukkan gangguan makhluk halus jin, menjauhkan diri dari segala perbuatan buruk dan kejahatan, membalik niat jahat orang lain agar menjadi niat yang baik, menundukkan amarah musuh, dendam dan iri hati, membuat pagaran gaib, rumah, toko, dan lain-lain, menolak segala bala karma jelek baik yang akibatkan oleh orang lain ataupun akibat dari perbuatan sendiri, menjauhkan segala kesialan dan membalik hal-hal buruk menjadi baik. Bunyi Raja Kalacakra adalah Yamaraja, Jaramaya, Yamarani, Niramaya, Yasilapa, Palasya, Yamiroda, Daromia, Yamidosa, Sadomia, Yadayuda, Dayudaya, Yasiaca, Cayasya, Yasihama, Mahasya. Kelemahan dari Raja Kalacakra adalah posisi perisai energinya yang di depan dada itu tidak dapat melindungi kita dari serangan yang datangnya dari arah belakang, samping, kiri, kanan, atas dan bawah. Dan kalau kita masuk ke tempat-tempat angker yang banyak berisi makhluk halus yang tidak baik, perisai itu tidak dapat melindungi kita dari gaib-gaib yang ada di lokasi itu. Pagaran energi yang baik bentuknya membungkus objek yang dipagari. Perisai energi di depan dada. Perisai energi di depan dada seperti itu hanya cocok untuk melindungi kita dari serangan yang datangnya dari arah depan. Cocok untuk pertarungan adu energi yang posisinya saling berhadapan. Selain berupa perisai energi di depan dada, ada baiknya jika ilmu Raja Kalacakra itu ditambahkan dengan hodam pelindung, karena hodamnya itu nantinya juga akan ikut melindungi orangnya. Ilmu-ilmu yang sejenis dengan Aji Kalacakra juga banyak diajarkan dalam keilmuan kebatinan kejawen. Namanya saja yang berbeda-beda. Banyak orang yang benar mendalami kebatinan, baik kebatinan kanuragan maupun yang mengikuti penghayatan kebatinan melalui aliran-aliran kebatinan kejawen yang mengajarkan kesejatian manusia. Dalam dirinya sudah terkandung suatu kegaiban yang ketika pasrah menerima dirinya diserang dan dianiaya, justru dirinya tidak dapat diserang, tidak dapat disentuh, tidak dapat dikenai pukulan.